Kemudian beliau mengatakan kama ana likulli bina'in asasan fa inna asasa bina'id din al-imanu billahi subhanahu wa bi asma'ihi wa sifatihi. Sebagaimana setiap bangunan itu memiliki pondasi, maka pondasi bangunan agama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani nama dan sifatnya. Ini pondasi yang paling kokoh, keimanan kepada Allah. Adapun rukun iman yang lain, al-iman bil antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Rukun iman yang lainnya itu dibangun di atas keimanan kepada Allah. Dan itu adalah cabang dari keimanan kepada Allah. Asalnya apa? Keimanan kepada Allah. Itu pondasinya. Ya. Kalau dari awal sudah tidak ada keimanan kepada Allah, sudah keimanan yang lainnya itu tidak ada. Nah, keimanan yang lainnya itu bertumbuh kepada keimanan kepada Allah. Ini merupakan pondasi agama. Ya, mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Wa kullama kana hadzal asas rasikhan khubilal bunyan biquwwatin wa thabat. Setiap kali pondasinya itu dia tertancap di dalam hati sanubari seseorang, maka bangunan itu pun, bangunan agamanya pun akan ditopang dengan kuat lagi kokoh. Wasalima min tada'i wa suqut, dan bangunan tersebut akan selamat dari kegoncangan dan kerubuhan. Nah, ini pondasi agama seseorang. Keimanan kepada Allah, mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, ini pondasi agamanya. Ya, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man arada uluwa bunyanahu uluwa bunyanihi fa alaihi bi tawsiki asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang menginginkan tinggi bangunannya, maka wajib baginya untuk mengokohkan pondasinya, menyempurnakannya, dan memberikan perhatian terhadap pondasinya tersebut. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawsiqil asasi wa ihkamihi. Karena ketinggian bangunan itu sesuai dengan kadar kekokohan dari pondasinya. Sesuai dengan kekokohan dan kesempurnaan dari pondasinya. Fal a'mal wad darajatu bunyanun wa asasuha al iman. Amal-amal dan derajat-derajat itu adalah bangunannya, sementara pondasinya adalah keimanan. Dan pondasi keimanan tadi apa? Keimanan kepada Allah. Wa mata kana al asasu wathiqan hamal bunyana wa ta'ala alaihi. Dan ketika pondasinya itu tertancap kuat, maka dia akan mampu untuk menopang bangunan, dan bangunan tersebut pun akan tinggi menjulang di atas asas tersebut. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahula tadarakuhu. Dan jika yang rusak itu adalah bangunannya, maka mudah untuk memperbaikinya. Wa idza kanal asasu ghairu wathiqin lam tarfa'il bunyanu wa lam yathbut. Dan jika pondasinya itu tidak kokoh, maka bangunan tersebut tidak akan tinggi dan tidak akan kokoh. Wa idza tahaddama syai'un minal asas saqutul bunyan au kada. Dan jika yang rusaknya itu adalah pondasinya, maka bangunan tersebut akan roboh atau hampir roboh. Ya. Jadi kalau yang rusaknya itu bangunannya, itu lebih mudah untuk diperbaiki. Tapi kalau yang rusaknya itu adalah pondasinya, ini sulit untuk diperbaiki, akan roboh dia. Ya, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan asasnya, pondasi dari agama kita. Ya, maka orang yang bijaksana dia akan targetnya itu memperbaiki pondasinya, bagaimana menyempurnakan pondasinya.
Adapun orang yang jahil, maka dia akan membangun bangunan tanpa pondasi. Tidak diperhatikan keimanan kepada Allahnya. Tidak berusaha untuk mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah pondasi agama seseorang. Luput darinya. Karena yang perlu dipelajari itu banyak. Ya, tapi kita harus tahu prioritas, aulawiyat. Mana yang harus lebih dahulu, mana yang harus jadi target terbesar kita. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 109, afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala safahurin harin fa anharo bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan dari Allah dan keridhaan darinya itu lebih baik, atau orang yang membangun bangunannya di atas jurang yang roboh, maka bangunan itu pun roboh bersama dirinya ke dalam neraka jahanam. Ya. Ya, maka pondasi bangunan itu, pondasi bagi bangunan itu seperti kekuatan pada badan. Jika badannya kuat, maka dia akan mampu untuk menopang badannya dan mampu untuk menolak banyak penyakit. Sebaliknya, jika kekuatan badannya itu lemah, maka dia akan lemah untuk bisa menopang badannya dan dia akan cepat terkena penyakit. Ya, seperti kekuatan pada badan. Ya, kalau pondasi itu pada bangunan, maka kalau diibaratkan pada badan itu seperti kekuatan. Ya. Dan dua asas itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, sahhatul ma'rifati billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini yang pertama. Yang kedua, tajrul inqiyad lahu wa li rasulihi duna masiwah. Jadi pondasi pertama agama seseorang adalah sahhatul ma'rifah, benar pengenalannya terhadap perintahnya, terhadap syariatnya, dan benar pengenalannya terhadap nama dan sifatnya. Ini poin pertama. Jadi dari awal harus benar dulu pengenalannya. Makanya para ulama itu membuat kaidah-kaidah dari salaf, bagaimana membuat aturan-aturan, kaidah-kaidah untuk membimbing kita jangan sampai kita salah di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan pondasi yang pertama. Kalau salah mengenalnya, maka dari awal dia telah membangun bangunannya di atas pondasi yang rapuh, tidak lama lagi dia akan roboh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tajildul inqiyadi lillahi wa li rasulihi duna masiwah. Memurnikan ketundukan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada selainnya. Ini penting. Ya. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini yang akan menghantarkan kepada keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau dari awal sudah tidak benar pengenalannya kepada Allah, ini rusak ya. Nah, kita akan mengenal di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Contoh seperti Jahmiyah. Mereka menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah para perampok hakikatnya, para perampok hati yang menyebabkan manusia itu tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Bagaimana keringnya hati mereka. Ya, harusnya hati kita itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nama-namanya, mengingat sifat-sifatnya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan makna-makna dari nama dan sifatnya. Yang ini menjadikan hati kita tenang,
tumaknina. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Dan berzikir itu tidak hanya lisan, tapi juga dengan hati. Hati hadir memahami maknanya. Makna dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat hati kita menjadi tentram, tenang. Maka orang-orang yang menafikan nama dan sifat Allah Ta'ala, bagaimana mereka akan merasakan tumakninahnya hati? Ya, makanya Allah firman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama Allah yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, tawasul dengan nama tersebut. Doa di sini dua macam doa. Yang pertama doaul masalah, yang kedua doaul ibadah. Bagaimana doa masalah? Kita meminta kepada Allah dengan tawasul dengan nama-nama Allah tersebut. Ya Rahman irhamni, wahai yang maha penyayang, kasihanilah, sayangilah aku. Ya Ghafur ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Razak urzuqni, wahai yang maha memberikan rezeki, beri rezeki kepada aku. Kita meminta sesuai dengan apa yang kita minta dengan nama tersebut. Ya Fattah, wahai yang maha membukakan, bukakanlah jalan keluar bagiku. Ini di antara makna nama Allah Al-Fattah. Ya, tatkala kita menghadapi satu permasalahan yang rasanya itu enggak ada jalan keluar. Padahal diibaratkan oleh para ulama seperti orang yang mengendarai sebuah mobil yang kacanya itu tertutupi oleh lumpur, sementara dia berada di jalan tol. Padahal jalan itu begitu luas, tapi tidak dia melihatnya. Kenapa? Tertutupi. Maka mintalah kepada Al-Fattah untuk membukakan semua itu. Maka ketika dibukakan, rasanya ternyata jalan keluar itu begitu luas. Dan caranya bagaimana? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa itu imtisalu awamirihi wa jtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Apa yang Allah janjikan, Allah jadikan baginya jalan keluar. Jadikan baginya jalan keluar dari berbagai permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia mengusahakan satu jalan, tapi kemudian Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, menunjukkan keberkahan. Ya. Maka benarnya pengenalan terhadap Allah Ta'ala, terhadap perintahnya tentang nama dan sifatnya, ini merupakan pondasi pertama agama seseorang. Pondasi yang kedua tadi tajridul inqiyad, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada selainnya. Maka apalagi terkait dengan asma wa sifat, maka kita hanya menerima berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini laisa majalil akal. Berbicara tentang Allah Ta'ala ini bukan medan akal. Akal kita nggak akan sanggup untuk mencapainya. Jangankan berbicara tentang Allah, hanya sebatas kabar dari Allah saja. Kita benarkan apapun kabar dari Allah Ta'ala. Ya, makhluk saja, roh kita nggak tahu detailnya. Akal kita nggak bisa untuk kemudian mengetahui roh. Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh itu adalah urusan Rabbku. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Sedikit ilmu yang kita ketahui. Masih banyak perkara yang kita tidak ketahui. Ruh saja yang dekat kita nggak tahu. Akal kita nggak bisa menjangkaunya, apalagi yang jauh. Apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, gaib mutlak. Kita hanya mengetahui tentang Allah berdasarkan apa yang diinformasikan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, surga saja, surga cuma makhluknya. Apa yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis kursi, adatu li ibadina sholihina wala mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wal khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat mata,
tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Sehebat apapun kita membayangkan tentang surga, yakinlah surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita bisa bayangkan. Gak kebayang. Karena kita gak bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat. Terbatas, ya. Itulah dua pondasi. Maka ya sekadar dengan kuatnya pondasinya tersebut, ya sekadar itu pula akan tingginya bangunan. Setinggi itu pula yang dia bisa kehendaki untuk meninggikan bangunannya. Walidha kasuratil al-adalail fil Qur'anil Karim al-murassikhah li hadzal asasil musabbitah li hadzal asal. Oleh karena itu banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'anul Karim yang menguatkan pondasi yang ditetapkan ini, ya. Bal takadu takhlu ayatun min ayatihi min dzikrin li asma'illahi husna wa sifatil ula. Bahkan hampir saja tidak ada satu ayat pun yang kosong, ya. Tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Allah Ta'ala yang kosong dari penyebutan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Mimma yadulu dalalatan wadihatan ala ahamiyatil ilmi biha wa daruratil masah lima arifatiha. Yang semuanya itu diantara perkara yang menunjukkan, ya, jelasnya, ya, penunjukan yang jelas akan pentingnya, ya, ilmu ini dan menunjukkan akan kebutuhan yang mendesak terhadap ilmu ini. Ya, bagaimana ilmu ini tidak memiliki kedudukan yang agung, yang mulia. Wa huwal ghayatu allati khuliqal nasu li ajliha wa ujidu li tahqiqiha. Bagaimana ilmu ini tidak memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Padahal ilmu ini adalah merupakan tujuan untuk apa manusia diciptakan. Jadi ilmu ini adalah tujuan untuk apa kita diciptakan. Jadi kita diciptakan itu untuk mengilmui ilmu ini. Lalu bagaimana kemudian ilmu ini tidak mulia? Dan kita dijadikan itu untuk merealisasikan ini, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid yang menjadi tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita itu ada dua macam. Tauhid yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita itu ada dua macam. Yang pertama, tauhidul ma'rifah wal isbat, wa huwa yashmalul imana bi rububiyatillahi wa asma'i was sifat. Yang pertama adalah tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid pengenalan, wal isbat dan penetapan. Dan ini mencakup keimanan kepada rububiyah Allah Ta'ala dan keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tauhid yang pertama. Kita diciptakan untuk ini. Yang kedua, tauhidul iradah wa talab. Tauhid iradah wa talab. Wa huwa tauhidul ibadah. Ini adalah tauhid ibadah. Nah, dalil dari yang pertama, dalil bahwa kita itu diciptakan untuk tauhid yang pertama ini. Tauhid ma'rifah wal isbat, untuk mengenal Allah dan menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Ada nih? 2 menit lagi. Kita singgung saja sedikit. Dalilnya surat At-Talaq ayat 12. Allah firman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah dialah yang telah menciptakan 7 lapis bumi dan dia menciptakan bumi yang semisal dengannya dari sisi lapisannya. Bumi pun memiliki 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna, urusan Allah berlaku di antara keduanya, ya, di antara semuanya itu, di antara langit-langit dan bumi. Di antara urusan Allah apa? Menciptakan kita. Untuk apa tujuannya? Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu
dan agar supaya kalian mengetahui bahwa sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi di pertama ini khalaqa li ta'lamu, Allah menciptakan agar supaya kalian mengenalnya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah show over, dia memperkenalkan kepada kita, dia sebutkan nama-namanya, dia sebutkan sifat-sifatnya, dia sebutkan perbuatan-perbuatannya. Apakah ini sesuatu yang sia-sia? Bukan, karena untuk itulah kita diciptakan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perkenalkan dirinya kepada kita, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang kedua, ya, tauhid iradah wa talab, yaitu tauhid ibadah. Dalilnya adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata ibadah dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas, semuanya itu maknanya adalah tauhid. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka mentauhidkan ibadah kepadaku. Maka dua hal ini tujuan kita diciptakan, untuk mengenal Allah dan untuk beribadah hanya kepada Allah.